Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang proyek warga negara. Sebelumnya, perkenalkan, saya Aditya Dwi Hardianti dengan NIM B100220463 dari kelas Manajemen I. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan produk proyek warga negara yang berdasarkan pada lembar kerja proyek warga negara yang ketiga. Langkah pertama yaitu mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungan sekitar. Mengidentifikasi masalah yang ada di lingkungan sekitar dengan melakukan observasi dan bertanya pada warga sekitar lalu mencari tambahan informasi di internet. Sehingga didapat hasil sebagai berikut, yaitu kasus kenakalan remaja dengan perekonomian ke bawah yang cenderung suka nongkrong di pinggir jalan dan membeli minuman keras. Kemudian terjadinya kasus pernikahan dini pada anak usia remaja yang berujung perceraian. Yang ketiga, tidak meratanya dana baksos yang turun ke kalangan masyarakat tidak mampu. Dan yang terakhir, kurangnya perhatian pemerintah terhadap kesejahteraan petani. Padahal mayoritas penduduk desa bermata pencaharian petani. Selanjutnya yaitu langkah kedua, yaitu menentukan topik dari permasalahan yang telah diperoleh. Dalam menentukan topik, harus mempertimbangkan keterkaitan topik dengan bidang studi manajemen serta mata kuliah Pancasila. Sehingga topik yang saya pilih yaitu terjadinya kasus pernikahan dini pada anak usia remaja yang berujung perceraian. Saya akan menjelaskan relevasi topik yang saya pilih dengan bidang studi dan mata kuliah Pancasila. Yang pertama, relevasi topik dengan bidang studi manajemen. Relevansi topik dengan bidang studi manajemen yaitu definisi dari manajemen itu sendiri adalah perencanaan, pengelolaan SDM, sampai dengan pengendalian agar bisa mencapai tujuan. Nah, dalam topik ini terjadi kegagalan dalam perencanaan, pengelolaan SDM, dan pengendalian sehingga menimbulkan seorang remaja terburu-buru untuk segera menikah, padahal mereka belum siap dalam segi mental maupun material. Pernikahan dini rentan melahirkan keluarga miskin karena rendahnya pendidikan, sehingga rendah pula akses pekerjaan yang didapat. Selain itu, etos kerja pasangan yang menikah dini juga belum maksimal karena belum memiliki pengalaman, juga belum memiliki daya nalar yang kuat untuk membuat tujuan ekonomi keluarga tercapai. Ketidaksiapan finansial rentan membuat keluarga baru menjadi keluarga miskin, apalagi jika pasangan pernikahan dini tersebut langsung hamil dan memiliki anak. Kebutuhan semakin banyak dan mendesak, sementara kemampuan mereka sebagai orang tua tidak beranjak. Dan pada akhirnya, beberapa dari mereka memutuskan untuk bercerai karena kurang matangnya perencanaan finansial. Kemudian, relevansi topik dengan mata kuliah Pancasila. Sesuai dengan rumusan dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bahwa disebutkan anak adalah belum berusia 18 tahun dan termasuk juga di sini adalah anak yang berusia dalam kandungan. Ini sesuai dengan pasal 1. Sedangkan dalam pasal yang kedua disebutkan mengenai perlindungan terhadap anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak akan hak-haknya untuk selalu dapat hidup dan bertumbuh, juga berkembang serta berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabatnya kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain itu, pernikahan dini juga melanggar Pancasila sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Penyebab terjadinya pernikahan anak di usia dini yang sangat mudah dikarenakan faktor dari ekonomi, pendidikan, dan kepercayaan terhadap adat istiadat yang berlaku. Dan pernikahan tersebut tentunya sudah melanggar hak-hak anak, yaitu hak hidupnya dan tidak bisa meneruskan pendidikannya. Langkah yang ketiga yaitu mencari sumber referensi dan informasi.
Untuk mencari sumber referensi, di sini saya lakukan semua secara online, mulai dari mencari artikel jurnal, lalu referensi dari media sosial seperti artikel atau website dari Google, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik yang saya pilih. Langkah keempat, yaitu mengumpulkan semua bahan dan informasi yang akan digunakan untuk membuat produk. Untuk membuat produk, saya harus memastikan semua bahan yang diperlukan telah siap, terutama semua informasi yang saya perlukan untuk membuat artikel. Selain informasi, saya juga perlu menyiapkan ilustrasi gambar yang sesuai dengan tema artikel yang saya buat. Selanjutnya, langkah kelima yaitu membuat produk berupa artikel dan mengecek produk yang dihasilkan. Untuk membuat produk, dapat saya jelaskan langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama, menyatukan ide dan menentukan tema. Selanjutnya, menyusun kerangka artikel. Kemudian yang ketiga, mencari referensi dan rujukan yang kredibel. Langkah yang keempat, menambahkan ilustrasi atau gambar, atau bisa juga menambahkan tabel atau grafik. Dan langkah yang terakhir yaitu membuat judul yang baik dan menarik. Langkah yang keenam yaitu mengunggah video pembuatan produk untuk proyek warga negara ke YouTube. Ini adalah langkah terakhir dalam proses pembuatan produk yang saya buat. Setelah selesai membuat produk tersebut dan ditinjau ulang, hal terakhir yang perlu saya lakukan yaitu mengunggah video proses pembuatan produk proyek warga negara berupa artikel ini ke YouTube. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.